Antum pernah bayangin nggak? Saya ada sedikit pengalaman yang negatif, tapi jangan ditiru. Tapi sebenarnya ini saya ceritakan supaya saya nggak seperti malaikat yang pada yang orang beranggapan nggak tanpa dosa. Cek 1 2 3 posting Be Positive Thinking Podcast Stiamers Everything Spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman Stiamers, ikhwan akhwat dimanapun anda berada. Pada podcast kali ini kita menghadirkan tamu yang istimewa, spesial luar biasa. Mahasiswa ya, masih muda, hafiz 30 juz ya. Kemudian memperoleh beasiswa 100% jalur hafiz ya. Tentunya harapan kita, obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi kita semuanya, khususnya anak-anak muda di Indonesia. Baik teman-teman yang masih rebahan, yuk tegakkan tempat duduknya ya, siapin cemilan ya, kopi-kopian supaya tetap semangat sampai akhir podcast kali ini. Baik, langsung saja teman-teman ya, yang lagi gelisah galau merana, yuk bangun ya. Teman-teman ya, lupakan dulu semua masalah-masalah yang membuatmu tidak bahagia. Baik, siap semuanya, langsung saja kita sambut tamu kita pada kesempatan kali ini ya, Ustadz Al-Wahyudin Taufik. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Ustadz? Alhamdulillah saat ini masih sibuk kuliah di semester akhir, lagi nyusun skripsi. Alhamdulillah. Dan sembari kuliah juga pastinya kerja untuk menafkahi keluarga. Oke, boleh diperkenalkan dulu Ustadz ya. Perkenalan singkat dari mana supaya teman-teman Stiamers tahu nih Ustadz Taufik dari mana? Saya aslinya Medan. Medan. Iya, hijrah ke Jakarta tahun 2007. Oke, 2007. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, Alhamdulillah. dan saat ini saya sudah menikah dan nah, alhamdulillah itu yang sudah harus kita punya kupas. Dengar-dengar Ustadz nikah muda ya. Betul. Jadi tidak banyak anak muda itu yang berani mengambil keputusan seperti ini ya, nikah di usia muda dan saat itu masih mahasiswa semester 5. Semester 5 ya. Yeah. Oke, gimana Ustadz? Ceritanya kok bisa memilih atau mengambil keputusan nikah muda dan saat itu masih kuliah di semester 5? Iya. Sedikit cerita, saya itu sebenarnya nggak ada target ya untuk nikah. Oke. Harus di usia berapa, harus di tahun berapa saya harus nikah, nggak ada target sih sebenarnya. Cuman sering ditanyain sama teman, sama murid, sama pertanyaan sensitif itu ya. Betul. Kapan nikahnya Ustaz? Kapan nikahnya Ustaz? Ya, insyaallah doain aja secepatnya, saya bilang kayak gitu. Dan waktu itu ada salah satu ustadz senior saya di satu pesantren yang sama di Magelang, waktu itu ngechat saya via WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz Taufik, apa kabar? Saya jawab waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Langsung beliau to the point tuh. Sudah nikah belum? Susah dijawab iya. Saya langsung bilang mohon bantuan dan doanya. Dan betul ternyata beliau membantu. Ini yang harus dicatat ya. Kalau ditanya sudah nikah atau belum atau kapan nikahnya, dijawabnya mohon dibantu. Bantuan dan doanya. Mohon bantuan dan doanya. Oke. Terus. Alhamdulillah waktu itu beliau punya teman yang pada akhirnya jadi mertua saya. Jadi beliau memperkenalkan saya sama mertua, kita tukaran nomor HP. Setelah itu saya sebagai yang muda pastinya mensapa duluan ya, melalui telepon ataupun via chat waktu itu. Akhirnya saya bertanya gimana, tanya kabar biasa. Dan pada akhirnya langsung to the point, kita saling kirim CV. Beliau kirim CV anaknya. Dan saya juga kirim CV saya. Jadi melalui ayahnya Ustaz ya. Jadi nggak langsung chat ke anaknya. Betul, enggak. Ini yang harus dicontoh nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada niat mulia ya, jadi mintanya bukan langsung ke anaknya, tapi yang memelihara sejak kecil ya, yang menafkahi jadi orang tuanya. Jadi jalurnya ke orang tuanya dulu. Betul. Oke. Terus singkat cerita beliau, saya tanya apakah saya boleh bersilaturahmi. Dalam artian visi misinya adalah ta'aruf waktu itu. Jadi beliau mengizinkan. Dan saya waktu itu ada waktunya di bulan April setelah Pilpres. Jadi waktu itu saya setelah coblos
langsung pesan tiket bis, langsung berangkat ke Jambi. Luar biasa. Istri saya aslinya Jakarta, cuman rumahnya di Jambi, besarnya di Padang. Jadi harus dijemput ke sana nih. Betul. Harus disurvei dulu. Iya. Alhamdulillah selama perjalanan ke Jambi lancar, sampai di sana pun kita ngobrolnya biasa aja sih sebenarnya, nggak yang formal ta'aruf, enggak. Kita ngobrolnya background sih, kamu backgroundnya apa, terus dia backgroundnya apa, kayak gitu. Singkat cerita, saya nyaman sama keluarganya, terutama sama calon istri saya saat itu dan saat ini pasti sudah jadi istri saya kan. Saya nyaman dengan lingkungan keluarganya, dengan lingkungan sekitar, dan itu yang membuat saya kuat. Yes, betul. Kalau menikah tidak hanya dengan pasangan saja, tapi juga kita harus menikahi juga keluarga-keluarganya, bisa menerima kita, dan beliau-beliau pun menerima kita. Betul. Cerita kita menjalani ta'aruf di bulan April, terus kita istikharah selama 2 minggu, baik saya maupun istri saya saat itu. Dan alhamdulillah Allah kasih petunjuk dan kita melangkah ke langkah yang lebih serius. Khitbah, betul. Itu bulan apa itu? Masih ingat ya? Kalau khitbahnya sekitar bulan 6-an. Bulan 6? Bulan 6, khitbah bulan 6. Di saat itu kita nggak ada tentukan, atau belum ada tentukan tanggal pastinya kita menikah gitu. Karena dari pihak keluarga saya sendiri, begitu juga pihak dari istri saya waktu itu, belum ada tanggal yang pasti. Nah, gitu. Apakah itu ada kendala dalam memilih tanggal? Soalnya saya pun dari Jawa Timur itu. Betul. Jawa ini terkenal banget kalau memilih hari ini nggak seperti mungkin di Jakarta ya gampang gitu. Tapi kalau di Jawa itu harus dihitung dulu. Ini hari apa lahirnya, wetonnya apa, kemudian nyari hari baiknya. Apakah ada kendala adat istiadat yang menghalangi prosesnya saat itu? Alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Tapi memang betul. Kalau untuk mertua laki-laki aslinya Jepara beliau. Oh, Jepara. Kalau untuk mertua perempuan Jawa Lampung. Cuman memang dari pihak keluarga sayanya menyerahkan tanggal itu 100% ke pihak perempuan. Karena kan yang buat acara kan perempuan. Jadi disesuaikan dengan keinginan mereka saja. Dan memang betul, memang waktu itu mertua saya pun juga tanya sama orang tua beliau, tanggal yang baik untuk menikah seperti itu, kayak orang Jawa lah, lahir tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, betul kayak gitu-gitu. Oh, jadi ada juga ya? Berarti. Ada juga sebenarnya, cuman kalau dari pihak laki-lakinya nggak ada yang kontroversi gitu. Saya nggak boleh tanggal sekian, nggak ada kayak gitu. Walaupun sebenarnya semua hari baik gitu ya, cuma memang ada adat yang harus dijunjung tinggi dengan niat menghargai mungkin ya, nggak tidak meyakini. Betul. Akhirnya ditentukan nikahnya di bulan Oktober. Jadi jarak khitbah dan nikahnya nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. Jadi kita ta'aruf di bulan April, kita khitbahnya 2 bulan kemudian di bulan 6 ya. Habis itu kita nikahnya di bulan Oktober. Sekitar perjalanannya dari ta'aruf ke akad nikahnya 6 bulan. Nah, betul sekali. Jadi teman-teman ya, Stiamers, ikhwan awal di mana Anda berada. Jadi proses ta'aruf tuh seperti itu ya. Jadi ta'aruf, khitbah, nikah ini kalau bisa jangan lama-lama ya. Betul, jangan takutnya lama-lama. Nanti ditikung. Ditikung di sepertiga malam. Tapi alhamdulillah lancar sampai nikah. Dan saat itu masih jadi mahasiswa ya. Saat itu masih mahasiswa semester 5. Masya Allah, luar biasa. Oke, teman-teman, saya manggilnya Ustadz karena beliau ini guru saya juga. Dulu waktu pertama kali di Institut Syami, saya pun belajar tahsin, setoran hafalan juga ke beliau. Masya Allah. Gimana akhirnya setelah nikah nih Ustadz ya, kehidupan ketika mahasiswa ya, kemudian sekarang sudah berumah tangga ya, itu rasanya seperti apa gitu? Rasanya pasti ada warna ya, pasti ya. Ketika kita lebih sendiri berwarna. Ketika kita sendiri kan kita pokoknya mentingin kita sendiri aja kan. Tapi kan sekarang ini kita udah punya istri, apalagi sekarang udah punya anak, pasti punya warna. Ada warna merah, orange dan yang lain-lain. Kehidupan kita lebih berwarna, dan saya merasakan memang seperti waktu itu setelah nikah nih, maksudnya waktu setelah nikah nih saya merasakan seperti apa yang dirasakan Nabi Adam ketika memiliki Hawa. Masya Allah. Iya. Lebih indah ya, lebih seperti indah, betul. Di surga pun Nabi Adam saat itu kesepian ya. Betul. Padahal betul. di surga itu setiap keinginan dalam hati pun Allah akan hadirkan. Betul. Tapi ternyata kesepian juga. Betul. Ya. Jadi setelah menikah disitulah merasakan seperti Adam. Nabi Adam. Jadi ada teman betul, begitu ya. Betul sekali, betul sekali. Nah,
ketika menikah muda saja ini menarik sekali karena teman-teman mungkin banyak yang pengen nikah muda hanya sekedar pengen, tapi ketika melangkah ke jenjang selanjutnya takut nih nanti gimana ya, ekonominya seperti apa, kemudian persiapannya seperti apa, itu menghilangkan rasa ketakutan seperti itu gimana Sud? Kalau saya sih punya tips. Yang pertama, kita harus punya kedewasaan. Itu pasti ya. Setiap kita menjalani kehidupan, baik itu sendiri, apalagi nanti kita mau berumah tangga, kita harus dewasa menyikapi apa yang ada di depan kita. Terus yang kedua, ketika kita ingin memutuskan untuk menikah, kita harus punya keberanian. Gua pasti bisa gitu. Karena memang sebenarnya keberanian ini dipatahkan oleh rasa ketakutan yang tinggi. Oh, gue bisa nggak ya nafkahi dia, kan kayak gitu. Terkadang bayangan kita lebih menyeramkan daripada kenyataan. Betul. Ketahuilah bahwa rezeki orang itu sudah ada yang ngatur. Nah, ini betul nih. Ketika kita sendiri, kita dikasih rezeki sendiri juga. Ketika kita sudah punya istri, maka kita dikasih rezeki juga berdua. Dan sekarang sudah punya baby juga. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Dikasih anak. Dan ada rezekinya juga untuk anak. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Itu sih tiga itu aja. Tanggung jawab. Tiga tanggung jawab. Yang penting ketika kita menikahi seorang wanita, kita harus tanggung jawab dan punya komitmen. Kemudian membagi waktunya nih. Wah, ini seru nih. Ini buat teman-teman ya, mahasiswa yang mungkin habis hijrah semangat untuk nikah muda. Ini sepertinya perlu belajar di sini nih bagaimana ketika masih kuliah memutuskan untuk menikah muda gitu. Kemudian gimana mengatur waktu kuliah, kapan waktu bersama keluarga gitu. Betul. Waktu itu memang ujian banget ya. Soalnya kan kita di saat itu kita menikah. Sudah punya pasangan, terus kita juga banyak kegiatan yang super padat. Dari pagi sampai sore kita kerja, terus dari sore sampai malam kita kuliah. Jadi kalau ketemu istri itu hanya sisa-sisa waktu kita, alias kita capeknya aja gitu. Istri juga kuliah saat itu? Atau saat itu istri sudah kuliah, sudah selesai. Oh, udah selesai. Berarti yang kuliah antum aja gitu. Betul. Ya. Kuliah, kemudian pulangnya baru bersama istri. Oh, ini luar biasa. Kemudian kalau untuk ini Ustaz, tadi kan saya bacakan juga bahwasanya Ustaz peraih beasiswa 100% jalur hafiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu tips bagaimana Ustaz untuk anak muda ini supaya mudah dalam menghafal Al-Qur'an. Apakah dulu Ustaz di pesantren, pesantrennya apa, atau boleh diceritakan supaya bisa menginspirasi kita semuanya? Ya. Sedikit cerita tentang biografi perjalanan belajar ya. Ya, boleh. Ini menarik nih. Iya, kalau langsung kan nggak seru ya. Iya, betul. Orang kebanyakan melihat hasilnya. Padahal yang harus dilihat adalah proses. Nah, itu yang paling. Yang di situ kita salto-salto. Betul. Jadi saat saya memutuskan untuk mondok atau belajar di pesantren itu di usia 13 tahun. 13 tahun. Betul. Terus saya sebenarnya nggak ada inspirasi siapapun sehingga saya bergairah untuk mondok, nggak ada. Waktu itu ingat saya waktu ketika usia saya 13 tahun, saya punya abang yang sebelumnya dia mondok, terus dia pulang kampung kan. Waktu itu di bulan Ramadan, biasa kalau umum di Indonesia di masjid-masjid ada pengajian ya. Iya, betul. Pengajian. Lalu ketika itu abang saya menyambung ayat yang ada di masjid itu. Terus saya, kok bisa ya dia nyambung ayat kayak gitu. Imam ya abangnya. Betul. Jadi imam. Jadi kok bisa ya dia nyambung ayat. Nah, di situ saya tergugah untuk mondok. Saat itu saya masih kelas 2 SMP semester 1. Kelas 2 SMP semester 1 saya diputuskan untuk berangkat ke Jakarta mondok. Berarti saya harus pindah sekolah juga kan. Jadi saya mondok di Jakarta, nama pesantrennya itu Sunanul Husna. Kalau untuk posisinya di daerah Ciputat, Pondok Ranji. Masuknya sekarang Tangsel, Tangerang Selatan. Baik. Berarti itu posisi sambil sekolah, kemudian sambil di pesantren. Betul. Ya? Jadi sekolah pesantren pelajar. Betul. Ya? Jadi pesantren yang ada sekolahnya. Dan memang itu mumet banget. Bahkan sebenarnya kalau saya sendiri menjalani enjoy aja. Cuman kadang-kadang wali santri ngelihat kita tuh kayak kalian nih berpikir keras banget. Iya. Bayangkan sekolah. Betul. Habis subuh
sampai jam 7 kita ngaji. Dari jam 7 ke jam 8 prepare untuk sekolah formal. Wow. Dari jam 8 sampai jam 12 kita sekolah formal. Habis itu dari jam 12 sholat zuhur, terus ada program pesantren sampai jam 1 siang. Oke. Habis itu dari jam 1 ke jam 3 itu istirahat. Lalu dari habis asar itu ngaji sampai jam 5. Jam 5 prepare terus sampai jam 6 menjelang maghrib. Ada program alimnya juga ya? Betul, nanti dari maghrib ada program alimnya lagi. Ngaji kitab. Jadi kita di pesantren itu ngafal Quran iya, sekolah iya, ngaji kitab, fikih juga. Betul. Iya. Jadi alim itu belajar fikih ya teman-teman, kalau mungkin belum terbiasa ya. Jadi ngaji fikih tentang bagaimana mungkin tata cara sholat dan lain sebagainya gitu. Oke. Terus malamnya ada program lagi itu. Malamnya ada program lagi ngaji tahfiz. Ngaji kitab. Kalau setorannya pagi atau malam? Kalau untuk jadwal setorannya setelah ba'da subuh dan setelah ba'da asar. Berarti malamnya itu ngafal ya? Betul. Murojaah, ulang-ulang. Iya, betul. Saya mulai menghafal Quran itu di kelas 3. MTS. Betul, karena sekolahnya sekolah Islami jadi labelnya MTSN. Kalau dulu saya sekolahnya SMP kan, negeri. Nah, saya di sana MTSN kelas 3 mulai menghafal dari juz 30 waktu itu. Alhamdulillah selesai 30 juz di kelas 2 SMA. Luar biasa. Berarti kurang lebih hanya 3 tahun. 2-3 tahun lah ya. Betul, luar biasa. Ini udah sekolah, kemudian masih ada program sekolah formal, kemudian ada alim, masih juga menghafal ya. Betul. Namun alhamdulillah, subhanallah ya, hanya waktu 3 tahun Ustadz sudah selesai menghafalnya 30 alhamdulillah, juz. Dan dimulainya dari juz 30 ya. Dari juz 30. Okay. Jadi memang teman-teman kalau ada semangat, ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Atau ada amalan khusus Ustadz yang saat itu diamalkan, atau memang ngalir aja, atau memang ada amalan khusus mungkin. Nah ini buat teman-teman yang biasanya ngafal 3 ayat, lupanya 5 ayat. Sedikit pengalaman. Ya, sedikit cerita pengalaman. Ada hal yang konyol yang dulu pernah saya pikirkan sebenarnya ketika saya selesai mondok ya. Dulu saya berpikir saya kalau bisa tuh dapat suatu kayak keajaiban, satu malam langsung jadi hafiz kayak gitu kan, tanpa harus ilmu prosesnya gitu kan. Tadinya saya berpikir kayak gitu, pikiran konyol kita kan. Ternyata memang kalau kita ingin menjadi orang, kalau bahasa kitanya memang harus melalui proses kan. Jadi kalau untuk hal yang terkesan ketika saya belajar tahfiz itu ada 2 sih kunci yang saya bisa simpulkan dari pengalaman saya belajar tahfiz. Pertama, berdoa itu nggak pernah putus setelah sholat, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya Allah, jadikan aku hafid Al-Quran yang engkau ridhoi. Itu nggak pernah putus. Dan yang kedua, memuliakan para penghafal Al-Quran. 2 kunci itu aja sih. Ikram ya. Betul. Memuliakan orang-orang yang sudah hafiz. Betul. Hanya 2 itu sih yang saya kesan. Karena gini, hafid Quran itu bukan berdasarkan kecerdasan IQ, bukan. Ini yang bukan harus juga underline kecepatan atau ke daya tangkap dia, bukan. Karena hafid Quran itu pilihan. Betul. Bukan berdasarkan IQ. Jadi teman-teman sekalian jangan merasa putus asa, kayaknya gue nggak cocok deh, gue lama banget nangkapnya gitu. Kayak tambang-tambangnya nggak cocok gitu. Iya, karena saya simpulkan memang hafid Quran pilihan, dan memang pilihan Allah itu ya kepada orang-orang khusus gitu. Dan kita senantiasa berdoa tadi poinnya. Ya Allah, jadikan saya hafiz Quran yang diridhoi Allah. Nah, ini poinnya. Oke, jadi memang luar biasa ya untuk teman-teman yang ingin menjadi hafiz Quran. Nggak ada waktu, nggak ada kata terlambat sebenarnya. Betul. Yang penting ada keinginan, kemudian tadi berdoa, kemudian ada niat yang kuat, yang pastinya tentunya pasti bisa. Sebelum menghafal, Ustaz, biasanya kan ada tahsin dulu, apakah bacaan kita ini apakah sudah bagus atau berantakan atau belepotan. Betul. Apakah dulu melewati fase itu juga? Pasti. Jadi
Jadi ada persyaratan sebelum kita menyetorkan hafalan, kita harus lulus seleksi bacaan kita sudah sesuai dengan standar ustadz kita. Betul. Jadi kalau memang belum standar, kita tidak akan diizinkan untuk menghafal. Itu melewati fase itu berapa bulan, berapa hari mungkin? Saat itu saya masuk di pesantren itu kelas 2 semester 2 MTS. Lalu saya diizinkan menghafal di kelas 3 MTS. Berarti hampir setahun. Setengah tahun. Oh ya, Kan satu semester ya. Iya, betul. 6 bulan teman-teman 6 ya. bulan. Jadi kalau baru belajar ya, tahu-tahu mau ngafal, ditegur ustadznya, kamu belum tajwidnya masih berantakan. Jangan langsung baper saya. Betul, jangan baper. Biasanya ada yang kayak gitu. Iya. Dia mau ngafal ya, baru Udah setoran semangat. ini bacaannya masih dikoreksi, banyak yang salah. Betul. Akhirnya jangan ngafal dulu, baper langsung, Baper. biasanya nggak ngaji lagi. Putus semangat. Jadi dulu saya masih ingat teman-teman ya, waktu di Istiami saya sempat ngaji juga sama Ustadz Taufik waktu itu bareng sama mahasiswa, karena ada pesantren mahasiswa Ustadz ya. Iya. Di Istiami ada namanya pesantren Darul Amal ya. Betul. Mungkin boleh diceritakan juga saat dulu setelah Hafiz itu, apakah itu langsung lulus ke Istiami membuat pesantren Darul Aman atau seperti apa dulu ceritanya? Ceritanya belum ya, masih panjang sih sebenarnya. Oke. Saya lulus pesantren tahfiz itu di tahun 2012. 2012. Nah, itu belajar tahfiz. Terus saya memfokuskan diri pindah ke pesantren Magelang. Oke, di Di Payaman. Payaman, betul. Oke, satu guru satu ilmu. Kalau ada di pesantren mahasiswa waktu itu di Malang ya, Di cabang Malang. Pelma, cuma ustadz-ustadznya langsung dari Magelang. Kerincing Magelang, Iya, Payaman. betul. Kita lanjutkan pesantren kitab kuningnya atau belajar kitab fikihnya itu di Magelang dari tahun 2012 sampai tahun 2016. 16, 4 Betul. tahun ya. kurang 4 lebih. tahun. Kita ngambil programnya 4 tahun. Oke, Pak Kiai Mukhlisun almarhum saat itu Almarhum. masih hidup ya. Betul. Lalu setelah 2016, tepatnya di bulan April, saya lulus tuh. Saya lanjut ke Kediri. Oh, kampung Inggris. Betul sekali. Saya sempat dulu dengar cerita Ustadz itu. Iya, di kampung Inggris saya ngambil program bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Suasana pesantren di Payaman dengan suasana yang sunnah ya kan, ada ngaji, kemudian hijrah ke kampung Inggris. Kebetulan saya rumah Magetan, kuliah di Malang, jadi jalur Magetan ke Malang ini melewati Kediri, Ustaz. Betul. Saya tahu di sana kondisinya itu banyak bule, banyak juga teman-teman yang dari Jakarta. Dan suasana tuh mohon maaf agak apa ya? Banyak tanda kutip ceweknya cantik-cantik ya kan, iya, kadang yang betul belum pakai hijab. Nah, itu betul. Itu merontokkan hafalan atau seperti apa kita bertahan di sana tuh? Sebenarnya kalau merontokkan hafalan pasti ya, karena setiap kemaksiatan yang kita lakukan pasti akan Nah, mengurangi. ini yang harus dicatat nih. Pastinya kan. Memang kan ada cerita Imam Syafi'i ketika beliau melihat sekilas, sebenarnya terlihat ya, Bukan disengaja, melihat, betul. kalau melihat diniatkan, Beda, kalau betul. terlihat ini nggak Nggak sengaja ya. Itu setengah hafalan beliau aja hilang. Nah, ini gimana menjaganya Betul. saat itu di Kediri 4 bulan nih? Ya saat itu kita memang ada apa namanya private program ya, maksudnya program pribadi kan gitu. Jadi setelah kita kursus kita ada bagi waktu untuk menghafal kembali hafalan kita. Seperti biasanya sih yang kita lakukan itu di ba'da maghrib dan ba'da subuh. Oh, Itu oke. sih sebenarnya. Jadi tetap di sana pun masih ada murojaah gitu ya Murojaah, untuk menjaga hafalan. terus review hafalan pastinya. Oke, 4 bulan di kampung Inggris teman-teman untuk melancarkan mungkin ya bahasa Betul, Inggrisnya, dan bahasa sekarang Inggris. pun ada bisnis yang nyambung ya. Betul. Dari kampung Inggris itu bisnisnya pun nyambung. Nyambung. Oke, Alhamdulillah. mungkin bisa diceritakan apakah setelah dari kampung Inggris itu baru masuk di Insustiami kemudian bangun bisnisnya yang sekarang? Nah, kalau untuk langsung ke institusi kami enggak ya, karena waktu itu lagi belajar terus saya ada panggilan. Oke. Ada panggilan dari Ustaz Zulham. Oh, Pasti iya. ya, pasti enggak. Saat itu nggak beliau asing ya. di kemahasiswaan ya. Betul. Oke. Nama beliau di institusi kami sangat Iya, terkenal, terkenal dunia familiar. akhirat. Ustaz Zulham ya. Ustaz Salam Zulham. hormat pada Ustaz Zulham yang Iya. lagi di Medan. Di saat itu kurang lebih di bulan November 2016. 2016. Ternyata beliau menyampaikan kita ada program mau mengadakan pesantren Darul Amal Nah, Institut ini Istiami. pesantren mahasiswa. Jadi
pesantren Darul Amal Institut Setyami ini, pesantren mahasiswa ini memang sudah ada rancangan dari internal Institut Setyami. Hanya saja internal belum menemukan asatid atau ustadz yang mau mengajar di sini. Pengasuhnya begitu kan ya. Jadi saya dipanggil karena kita ada kedekatan secara emosional karena kita masih kerabat. Terus juga saya sebenarnya nggak asing sama Institut Setyami. Tahu dari mana Institut Setyami ini? Apakah pernah ada yang datang ke Medan? Sebenarnya saya sebelum dikontrak ataupun mengajar di pesantren mahasiswa Darul Amal Institut Setyami, saya sudah 3 tahun imam selama Ramadan di Institut Setyami. Oh, jadi imam dulu. Betul, jadi imam perjalanannya dimulai dari imam. Jadi sebelum masuk ke Institut Setyami dalam jangka waktu yang lama, saya udah pada kenal. Oke. Tahu kampusnya dulu ya sebelum jadi betul. Saya 3 tahun berturut-turut jadi imam di sini. Oke. Lalu selanjutnya akhirnya launching pesantren kan, pembukaan di bulan 12 awal. Dan saya mengajar alhamdulillah selama setengah tahun dan saya ditawarin kamu baiknya kuliah deh gitu. Sekalian aja jadi mahasiswa. Dan saat itu Institut Setyami sejak 2017 sudah ada program jalur Hafiz yang di situ dapat beasiswa 100% full gratis ya. Bayarnya pakai senyum manis. Kemudian akhirnya memilih kuliah di Setyami, ambil program studi manajemen komunikasi. Oke. Kemudian sekaligus menjadi pengasuh ya pesantren Darul Amal. Saat itu 2017 itu santrinya masih ingat ada berapa mahasiswa? Alhamdulillah namanya gairahnya masih ini ya. Masih pertama launching lagi panas-panasnya. Panas-panasnya kan. Penasaran. Alhamdulillah pesantren mahasiswa ini kan putra putri. Kalau saya ngajarnya putra. Waktu itu yang putri ada ustazahnya sendiri. Oke. Karena bahaya kali. Iya, betul. Apalagi saat itu belum nikah. Betul. Bahaya. Jadi waktu itu kurang lebih mahasiswa yang betul-betul istiqomah ya. Nah, itu 15 orang sih. 15. Betul. 2017 bulan masih ingat bulannya launchingnya itu bulan apa? Kalau untuk launchingnya itu bulan 12 2016. Oh, 2017 bulannya? Bukan. Opening atau launchingnya pesantren mahasiswa Darul Amal Institut Setyami itu launchingnya bulan 12 2016. Oh, bulan 12 2016. Nah, jalan setengah tahun di 2017 pertengahan saya menjadi mahasiswa juga. Oh, menjadi mahasiswa. Oke. Jadi 2016. Jadi di Institut Setyami ini teman-teman ada pesantren khusus untuk mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa yang hari ini mungkin kalau untuk ngaji kan biasanya malu Ustaz ya. Betul. Mau cari tempat ngaji tapi kayaknya ngerasa udah nggak circle-nya udah nggak cocok. Betul. Gitu ke datang Ustaz malu. Bisa datang langsung juga ke pesantren mahasiswa, di situ santrinya mahasiswa semuanya. Yang pengasuhnya saat ini Ustaz Taufik yang mengasuh siapa? Apakah masih Ustaz Taufik juga? Kalau saya alhamdulillah sudah tidak di sini lagi. Tapi sebelum sebelum saya pergi dari sini, saya sudah mengamanahi sama teman saya. Namanya Ustadz Ahsanta. Ustadz Ahsanta ya? Betul. Oke. Jadi karena mungkin Ustadz dalam kesibukan kuliah, kemudian menikah gitu ya. Saya pernah drop 1 minggu loh. Drop sakit. Karena saking padatnya. Betul. Karena saking capeknya ya. Betul. Padatnya kegiatan. Saya dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 saya harus kerja. 8 pagi sampai 4 sore. 4 sore. Kuliahnya malam. Setelah itu saya prepare kuliah dari jam 5 start dari rumah ke kampus sampai jam 9 luar kuliah biasa. Kan kuliah ngambilnya malam ya. Betul. Terus kelas karyawan habis itu ngajar dari jam 10 sampai jam 11 bahkan kadang-kadang sampai jam 12 bahkan sampai jam 3 tergantung curhatan mahasiswanya. Ada yang curhat juga soalnya lagi galau. Selama 1 tahun saya terus menjalani rutinitas seperti sampai saya drop 1 minggu dan pernah nggak makan nasi 3 hari. Masya Allah nggak makan 3 pengalaman. Sekarang makan 3, 4 kali 5 kali sehari ya. Alhamdulillah. Udah ada yang masakin lagi iya. Alhamdulillah. Oke, berarti sekarang sudah diamanahkan ya pengasuh pesantren mahasiswanya kepada Ustadz Ahsanta. Berarti Ustadz Taufik sekarang lagi fokus untuk kuliah aja dan keluarga. Betul. Oke, kemarin saya lihat tuh story-nya sepertinya sudah launching nih ya baby pertama nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bagaimana lagi tuh mengatur kuliah?
Istri di rumah, ada anak. kemudian ada anak lagi. Iya betul. Sebenarnya kalau saya sih orangnya simple ya, simple person. Jadi kalau memang jadwal kuliah saya kuliah, jadwalnya untuk keluarga saya keluarga, jadwalnya kerja saya kerja. Sih sebenarnya simple itu aja sih. Manajemen waktu betul. Kayak contoh kita punya jadwal kerja dari jam 8 sampai jam 4 ya memang harus fokus kerja. Setelah itu kita pulang ya memang fokus untuk anak dan istri sih. Oke. Jadi memang untuk teman-teman ya kalau memutuskan untuk menikah muda apalagi masih mahasiswa, saya pun di Institut Syahami sebagai konsultan akademik pun banyak teman-teman mahasiswa yang curhat, bahkan nanya Set, betul. Bang Yazid gitu, saya ada calon nih, kira-kira kalau mau nikah gimana? Ternyata memang mungkin banyak mahasiswa yang sudah punya pikiran nikah muda itu banyak. Cuma bagaimana memanajemen waktu ya, ini yang perlu mungkin diedukasikan ke teman-teman, manajemen waktu. Karena mahasiswa ini kan juga masih banyak yang hobinya rebahan tapi berharap adanya perubahan gitu ya. Nah ini bagaimana sekali lagi tips untuk mahasiswa nih yang misalnya dia memilih nikah muda waktu kuliah gitu, untuk menjalani rumah tangga, kemudian kuliahnya juga tetap berjalan, itu seperti apa? Kalau yang pertama, kalau dari saya itu yang pertama kedewasaan. Yes, kedewasaan ya. Itu yang pertama. Dewasa bukan diukur dari umur. Bukan, pastinya. Oke, tapi dari pengalaman ya, kemudian mungkin dari nasihat guru kehidupan gitu ya. Oke, dewasa. Kedewasaan. Yang kedua keberanian. Karena kan ngambil langkah untuk menikah seumur hidup sekali kan butuh keberanian dalam memutuskan. Karena nikah ini bukan main-main. Betul. Nanti kalau nggak seperti jadian habis itu lo gue nggak bisa begitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi yang pertama kedewasaan, yang kedua keberanian. Dan yang terakhir tanggung jawab. Karena harus menafkahi yang sebelumnya ya si doi itu dari kecil sampai dewasa dinafkahi oleh orang tuanya. Ketika teman-teman memutuskan untuk nikah muda, teman-teman harus berkomitmen ya, berani untuk menafkahi. Nah ini mungkin Ustadz, mungkin banyak mahasiswa itu takut yang poin ketiga ini, tanggung jawab. Itu untuk melawan rasa ketakutan dalam artian untuk supaya bisa tanggung jawab menafkahi dengan kondisi mahasiswa yang mungkin belum secara ekonomi belum stabil lah ya. Itu seperti apa? Sebenarnya rasa ketakutan itu karena belum menjalani. Jadi contohnya gini, dia ini tahu rasanya asin atau manis kan ketika dia sudah merasakan. Betul. Dia ketika dia sudah merasakan dan terjun langsung meminum air itu. Gitu juga rasa ketakutannya itu belum tentu benar-benar terjadi ketika dia sudah menikah. Gitu. Jadi ketakutan ini karena belum menjalani. Tapi waktu dijalani ternyata biasa aja. Berarti semacam ada ini ya, rasa parno sih sebenarnya. Kayak ketakutan berlebih. Iya. Bahkan ternyata yang kita jalani itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Betul. Berarti pikiran-pikiran itu harus dibuang, Kak. Yes. Harus dibuang. Berarti buang semuanya pikiran-pikiran buruk. Beranilah menikah muda. Menikah muda. Siap menikah muda. yang pasti teman-teman harus berani, yang berkomitmen dan harus dipersiapkan juga Ustaz ya. Ya minimal teman-teman kerja part time ya seperti Ustaz Taufik tadi sampaikan. Membagi waktu ya, ada waktu untuk kerja, kemudian ada waktu buat kuliah, kemudian dari situ mungkin bisa saving keuangan ya. Sehingga minimal ada buat mahar ya, jangan sampai nggak ada mahar ya. Karena saat nikah harus ada maharnya. Kemudian berjalannya waktu pasti ini Ustaz ya, perekonomian atau keuangan rumah tangga itu kan hadisnya jelas kan, bahwa menikah ini akan membuka pintu rezeki. Betul sekali. Nah ini seperti apa realitanya Ustaz? Dengar-dengar kan Ustaz juga ada bisnis, wah ini luar biasa ya kan. Apakah terasa betul ya kan setelah menikah ternyata rezeki berkah berlimpah datang tak terhingga, ini seperti apa? Terasa banget ya. Soalnya gini, saya merasa waktu dulu sendiri ya, kalau bahasa milenialnya jomblo ya. Wah, jomblo ya. Memang betul rezekinya beda. Waktu itu kan memang kita sendiri ya, memang Allah kasih rezeki ya untuk sendiri kan kayak gitu. Nah sekarang kita udah menikah punya istri, Allah kasih rezeki double dong. Dari kitanya dapat rezeki dari Allah, terus dari istri juga dari rezeki Allah juga. Nah alhamdulillahnya ketika kita sudah punya anak pun sudah dapat rezeki, dapat juga jaminan rezeki ya. Betul. Jadi yang awalnya jomblo ya atau single lillah ya bahasanya, single fisabilillah.
Itu rezekinya satu, teman-teman ya. Jadi kalau udah nikah pasti Allah akan berikan rezeki berlebih, 2 untuk istri. Kemudian ketika sudah punya anak ya, itu pun pasti rezekinya bertambah juga karena setiap masing-masing mempunyai jatah rezekinya masing-masing. Betul banget. Gitu ya, Ustaz ya. Jadi memang teman-teman nggak perlu khawatir ya, nggak perlu takut, yang pasti juga harus dipersiapkan. Oke, Ustaz. Kita lanjut ke kondisi sekarang. Sekarang kan kondisi pandemi ya. Ustadz mungkin merasakan juga sekaligus jadi mahasiswa Islami. Dengan kondisi pandemi kita pun ikut peraturan pemerintah. Benar-benar semuanya perkuliahannya online. Nah itu gimana dari sisi mahasiswa untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini dengan pembelajaran online, tidak adanya tatap muka. Ini kalau dari mahasiswa seperti apa? Kalau saya pribadi ya, sebagai mahasiswa kita itu harus berpikir dewasa. Dalam artian kita nggak boleh banyak menuntut dosen. Yes. Ataupun kita dalam artian kita tidak boleh banyak menuntut dari pihak kampus. Kalau saya pribadi, ini kan pribadi ya. Yes. Kalau saya yang penting kita berpikiran yang dewasa, yang rasional aja sih. Sebenarnya kita punya kegiatan dan dosen juga punya kegiatan pribadi yang kita nggak tahu. Mereka pasti super sibuk. Bahkan dosen kita ada yang doktor, ada yang S2, ada yang profesor, kan kayak gitu. Pasti mereka banyak kegiatan yang sudah di schedule setiap harinya. Jadi kalau saya sendiri sih ketika terjadi kuliah online karena pandemi, pasti banyak ya terjadi miskomunikasi. Pasti banyak ya, dari mungkin nggak efektif lah menurut mereka. Abis itu tumpukan tugas dari dosen. Ini curhatan yang paling banyak yang terima itu biasa tugas. Tiba-tiba tugas. Banyak banget, Kak, gitu. Kita lagi kerja masa ditugasin lagi. Kita lagi kerja. Maksudnya kita job desk-nya udah banyak nih di dunia kerja. Tiba-tiba kita banyak lagi ditugasi dari dosen nih. Makin menambah emosi kan. Sebenarnya enggak sih sebenarnya. Dosen memberikan tugas sesuai dengan SOP pastinya kan. Enggak justru di situ malah meningkatkan tingkat tanggung jawab kedewasaan kita ya. Betul. Jadi memang kalau menurut saya ya kuliah online ini disikapi dengan kedewasaan saja sih sebenarnya. Pembelajarannya kemarin seperti apa untuk mahasiswa ketika online? Apakah Zoom ataukah ada sistem SSO? Apakah sudah membantu mahasiswa dalam menerima proses belajar mengajar? Saya kurang tahu pasti kalau untuk kapan online startnya ya di Institut Islami. Kalau prediksi saya sekitar saya waktu itu semester 6 kok nggak 7. Waktu itu. Berarti masih ada mata kuliah yang harus dipenuhi ya? Betul, kalau nggak salah saya itu saya sekitar semester 6 atau nggak 7. Pokoknya ada 2 semester. Nah itu memang kuliah kita Zoom atau WA group. Biasanya kita Zoom beberapa kali meeting di Zoom sih sebenarnya. Jadi bisa konsultasi juga di bisa WA. Bisa konsultasi di WA. Pak, tolong tugasnya dikurangi. Betul. Tapi karena sekarang ini saya lagi nyusun skripsi, alhamdulillah dapat dosen pembimbing yang memang beliau pengen interaksinya melalui email, jadi kita interaksinya melalui email. Jadi bimbingan pun di Institut Islami ya di tengah pandemi seperti ini pun juga online. Betul. Oke, jadi salah satu dosen pembimbing Ustaz Taufik tadi memang pakai email. Betul. Jadi interaksinya melalui email. Dikirim email kemudian dikoreksi. Alhamdulillah saya sangat puas sekali dengan hasil bimbingan beliau sih. Sangat jelas sih menurut saya. Karena kan beberapa dosen pembimbing kan beda-beda mereka interaksinya. Ada yang melalui email, ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Zoom. Beda-beda dosen pembimbing. Dan kalau menurut saya yang dosen pembimbing saya sangat kooperatif dan memang membantu saya banget gitu. Berarti untuk bimbingan nggak ada kendala sebenarnya? Alhamdulillah nggak ada kendala. Cukup efektif ya, maksudnya di tengah pandemi pun ketika pembelajaran juga berjalan lancar, bimbingan skripsi pun berjalan lancar. Karena skripsi ini mungkin setiap mahasiswa bahkan yang sudah lulus pun merasakan ya. Betul. Perjuangan skripsi, pejuang skripsi ya, hidup pejuang skripsi tetap semangat. Karena disinilah titik dimana kita kadang merasa down gitu kan. Kadang sudah capek kerja, udah sambil ngerjain skripsi tengah malam sampai pagi, kadang nggak tidur karena saya pun merasakan di posisi itu. Betul banget. Dulu saya di semester akhir juga sambil kerja. Kemudian ketika sudah ngerjakan versi kita sudah terbaik nih. Betul. Jadi coret-coret. Kamu itu pernah bayangin nggak di saat saya harus revisi, di saat itu juga Allah uji saya sakit. Kamu bayangin? Saya deadline revisinya
cuma 4 hari dikasih sama dosen saya. Oke. Waktu itu saya pokoknya harus kelar. Saya bangun dari jam 2 sampai subuh nggak Wah, tidur. jam 2 sampai Lagi subuh. kondisi kurang sehat tuh. Tapi pokoknya harus lulus. Nah, itu apa yang menjaga motivasi untuk mungkin lebih spesifik ke mahasiswa semester akhir ya, yang sedang menyusun skripsi, yang tidak sedikit banyak mahasiswa yang kadang nyerah, mundur, ambil cuti gitu. Nah, ini mungkin dari Ustaz Taufik sendiri apa tips atau motivasi atau apa ya, biar semangat teman-teman mahasiswa akhir nih, pejuang-pejuang skripsi ini bisa konsisten dalam Betul. semangat mengerjakan skripsi. Nah, yang pertama circle ya pastinya. Oke, circle. Karena circle itu akan mempengaruhi gairah kita. Iya. Kalau circle kita biasanya mohon maaf tanda kutip negatif, kita pun akan negatif jatuhnya kan. Kalau circle kita positif ya alhamdulillah insya Allah kita akan positif. Nah, kalau saya sih sebenarnya memang dari awal kuliah sampai saat ini saya sama teman-teman sudah komitmen. Pokoknya kita wisuda bareng. Gitu sih ini sebenarnya. yang menarik ya. Iya. Harus teman-teman yang positif ya, Betul. seperti posting di positive thinking. Betul. Oke, karena pernah ada hadis atau apa itu ya? Carilah teman karena teman yang baik, karena teman ini seperti penjual minyak wangi. Betul. Katanya. Kalau kita di dekatnya walaupun tidak memakai minyak wangi pasti akan tercium bau wanginya. Betul. Tapi sebaliknya teman yang buruk, yang negatif ya, yang nggak baik lah gitu ya, Betul. yang mungkin tukang Pandai besi. ngeluh, Ya, kemudian ini seperti ibaratnya pandai besi ya. Betul. Walaupun kita nggak kena apinya, itu kena asapnya. Betul. Jadi sekali. memang harus yang pertama tadi circle yang Circle, positif. iya. Cari teman-teman yang positif, yang saling menyemangati, Betul. lulus bareng. Wah, Lulus bareng, sehingga semangat ketika Betul. malas-malas walaupun tengah malam tetap Iya. ngerjain. Sampai sekarang tuh kadang-kadang kita satu angkatan tuh kan, gimana skripsinya udah sampai beberapa. Bukan apa kabar Betul. lu sehat nggak, Iya, tapi betul. apa kabar skripsi. Gitu loh, apa kabar skripsi. Memang sih walaupun ada beberapa teman yang ngambil pilihan yang sangat menurut kita sayang sekali, tapi kan kita nggak bisa memaksakan. Iya, Mungkin karena karena keadaannya beda-beda. keadaannya kan beda-beda kan. Kita sering chat, udah skripsi, udah sampai mana babnya yang direvisi sama dospemnya, gini. Udah sempro belum, udah gitu-gitu belum. Alhamdulillah sih teman-teman kita positif semua. Jadi pokoknya kita punya komitmen, pokoknya wisuda bareng, foto bareng. Wah, ini yang menarik ya. Foto bareng. Foto bareng satu frame pejuang Betul, skripsi pejuang satu kelas. skripsi, Wah, luar biasa. betul. Selain circle positif ada lagi mungkin? Selain circle positif, yang kedua sih kalau saya sih yang penting ini langkah terakhir loh. Oke. Gitu. Langkah terakhir untuk S1 sih pastinya Oke. kan. Pokoknya harus diselesaikan segera mungkin. Langkah terakhir. Ini ibaratnya itu apa ya, bahasanya itu ini puncaknya, klimaksnya, Betul, gitu ya. klimaksnya, betul. Jadi setiap sesuatu itu dinilai akhirnya, saudara. Betul. Karena dalam hidup pun juga seperti itu. Betul. Semuanya dinilai dari akhirnya. Walaupun misalnya kelas SD ya, kelas 1, 2, 3 ranking 1, tapi kalau kelas 6 yang enggak lulus percuma. Betul. Sama SMP juga ranking 1, kelas 1, kemudian kelas 2, 3-nya enggak lulus percuma. Jadi memang yang akhir dinilai Betul, akhirnya. akhirnya. Jadi mindset itu yang harus ditanamkan Iya. ya. Karena kita kalau nggak skripsi yang nggak selesai, kita nggak dapat ijazah kan? Yes, betul. Kita kan memang dari semester awal sampai semester akhir kan kita pengen dapetin ijazah, maksudnya gelar kan kayak gitu. Nah tiba-tiba kita udah di tahap akhir, kita nggak selesain, ya kita nggak bakalan dapat. Jadi perjuangan kita dari semester 1 sampai semester 7 seperti sia-sia, seperti sih Yes, sebenarnya. Kalau untuk keilmuan pasti dapat kan kayak gitu. Tapi seperti sia-sia karena kita nggak ada dari kompetensi ijazahnya nggak ada kayak gitu. Yes. Circle positif ya. Kemudian tadi yang kedua yakin atau harus punya pikiran bahwasannya ini perjuangan kita Betul, yang terakhir untuk tahap betul. selanjutnya. Iya. Ada lagi mungkin tipsnya? Yang terakhir pastinya doa dong. Doa, oke ya. Jadi Pastinya doa. Doa pagi siang malam ya, setiap habis sholat lima Setiap waktu. habis sholat pokoknya ya Allah luluskan. Kalau nggak ya, lulus nanti saya nggak boleh nikah. Soalnya ada saudara ya, biasanya yang syarat biasanya menikah itu ada yang dari mungkin calon mertua yang Betul. killer gitu ya. Kamu harus S1 dulu. S1 Kalau dulu. kalau belum S1 jangan nikahi anak saya. Ini juga mungkin bisa jadi motivasi ya. Betul. Jadi harus selesaikan. Jadi teman-teman yang sudah menyusun skripsi ya, teman-teman di Institut Jami tetap semangat ya. Kemudian selesaikan apa yang sudah dimulai. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Ustaz, bagaimana tips buat pemuda-pemuda, teman-teman mahasiswa
di tengah kondisi pandemi ini juga supaya bisa tidak bosan juga ketika kuliah ya kan, banyak di rumah rebahan. Mungkin ketika pembelajaran online ini kan sudah ulang tahun pertama loh corona ini, sebenarnya COVID-19. Bahkan yang kedua kan? Oh iya, ini Ramadan yang kedua. Nah, Ramadan kedua. Seingat saya dulu Februari ya pertama COVID, Februari atau Maret? Maret, betul. Kemudian sudah 2021 kemarin, sudah 1 tahun. Udah ulang tahun ya. Ya udah. Belum kasih hadiah. 1 tahun berapa bulan ya? Maret, April, Mei ya, hampir 3 bulan. Bahkan tahun lalu Ramadan ini sudah Ramadan kedua di tengah pandemi. Nah, kebijakan yang dilarang mudik juga saat itu, apakah nanti Ustadz Taufik mudik ke Medan atau ke Jambi atau seperti apa? Pastinya dong. Kayaknya sudah beli tiket ya. Pastinya. Karena kalau tiket dibeli jauh-jauh hari kan lebih murah. Yes, betul. Iya. Apalagi tiket pesawat itu kan sekarang sudah bisa diakses jauh-jauh hari seperti itu ya. Oke teman-teman ya, itu dari Ustadz Taufik ya, mahasiswa yang sekarang sudah semester akhir, sudah tinggal skripsi ya, saat kuliah sudah memutuskan untuk kuliah dan saat itu mengambil jalur hafiz ya, dapat beasiswa 100%. Jadi di Institut Yami teman-teman, yang teman-teman mungkin ada kenalan, saudara, tetangga ya yang sudah hafiz 30 juz, bisa daftar di Institut Yami, dapatkan beasiswa jalur hafiz 100% ya, tidak ada bayaran apalagi ya. Jadi hafiz ini berarti membawa keberkahan ya. Alhamdulillah. Dalam kehidupan, kemudian juga ternyata di perguruan tinggi pun dapat ada jalur beasiswa, luar biasa. Betul. Oke, jadi kehidupan pesantren, kehidupan kemudian sempat berpindah kehidupan di Pare ya. Betul. Kemudian berpindah di dunia kampus. Betul. Itu seperti apa? Rasanya atau mungkin perbedaan dan bagaimana cara beradaptasi ketika adanya perubahan-perubahan seperti itu? Iya, sebenarnya saya nggak kaget ya kalau untuk perubahan kehidupan. Pastinya kan atmosfer di pesantren beda dengan yang di Pare, Kediri, beda lagi nanti di kampus, beda lagi sekarang real life sekarang udah punya istri, punya anak. Karena memang dulu saya waktu di pesantren memang sudah observasi bagaimana mengatasi dunia yang baru ketika kita nanti keluar dari dunia pesantren. Karena kalau bahasa pesantrennya kan close mind kan, jadi kita memang serba tertutup di pesantren rata-rata pada umumnya seperti itu. No Jadi, gadget ya? Betul, no gadget gitu. Jadi saya sih kalau untuk antisipasinya memang dari awal sudah prepare untuk mentalitas kita di khalayak, mentalitas kita di publik seperti itu kan. Saya sudah observe. Terus juga ketika lagi libur saya juga berbaurnya sama Ustaz Zulham. Secara Ustaz Zulham sudah S2, otomatis kan ketika kita circle-nya orang-orang bahasa berpendidikan, kita betul ikut. kita pun akan open kan, open mind kayak gitu. Jadi sih nggak kaget. Kalau untuk saya cara beradaptasinya pelajari hal-hal yang kamu mau jalani. Nah, jadi waktu itu kan kita di dunia pesantren dan waktu itu lagi booming-boomingnya Facebook. Waktu itu ya. Betul. Tahun berapa itu saya lupa. Nah, antum pernah bayangin nggak? Saya ada sedikit pengalaman yang negatif tapi jangan ditiru. Tapi sebenarnya ini saya ceritakan supaya saya nggak seperti malaikat yang yang orang beranggapan nggak tanpa dosa. Saya gara-gara Facebook saya kena pukul sama kiai pertama kali itu. Itu main Facebooknya di mana kan nggak ada? Sebenarnya bukan ketahuan main Facebooknya, karena punya akun Facebook. Tahu ya? Ketahuan main Facebook karena punya akun aja. Itu saya akunnya saya itu sebenarnya kan orangnya nggak terlalu teknologi itu kan, saya memang fokus belajar. Saya minta daftarin sama teman saya supaya maksud saya kalau saya punya akun Facebook saya bisa bersosialisasi. Saya sebenarnya punya akun media sosial itu hanya untuk berkomunikasi sih sebenarnya. Lu punya Instagram nggak? Kalau kita nggak punya jadi orang apaan sih lu milenial masa nggak punya Instagram kan gitu. Hari gini nggak punya gitu sosial media gitu. Jadi sosial media ini yang saya punya itu hanya untuk bersosialisasi sebenarnya sih. Dan juga bisa dimanfaatkan juga mungkin kalau untuk saat ini promosi. Mungkin jadi jalur dakwah juga sebenarnya. Jadi kita bisa mengingatkan mungkin ya postingan-postingan yang positif tentunya, sehingga banyak orang yang mungkin nggak sengaja baca postingan kita jadi terinspirasi, kemudian jadi lebih baik, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi setiap mungkin sosial media ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul sekali. Seperti pedang mungkin saja. Kalau kita pernah dengar itu
tergantung siapa yang megang. Kalau pegang yang megang ya preman ya mungkin buat gorok orang buat ini. Tapi kalau yang megang seorang chef ya pasti buat masak. Oke. Ada lagi nggak Sat, pesan-pesan untuk pemuda, untuk teman-teman mahasiswa tentunya ini, untuk teman-teman yang mungkin ngerasa gimana sih udah mahasiswa nih misalnya mau ngaji lagi kayaknya aku udah nggak bisa lagi, sibuk kuliah, malu. Nah, untuk mematahkan ini Zat, teman-teman mahasiswa ini supaya dia ada semangat semangat untuk belajar ngaji lagi, semangat menghafal lagi gitu. Ibaratnya supaya teman-teman ini kembali lagi back to masjid. Nah, ini nih. Menurut Ustaz Taufik gimana? Kalau saya sendiri sih pesannya memang pada intinya circle itu nggak bisa dipungkiri. Karena kita terlahir dari circle. Contohnya kita terlahir di Jawa, maka nanti kita bahasa Jawa. Automatically, nggak perlu belajar. Jadi kalau misalnya kita ingin membangkitkan gairah atau kesemangatan beramal, atau bahasa tadi antumnya back to mas atau back to sunnah, back to Al-Quran, bahasa hijrah, bahasa hijrah, itu memang circle. Sekarang kan banyak ya, kalau antum lihat tuh di sosial media sekarang bahkan artis-artis kan berusaha membuat circle yang positif supaya mempengaruhi komunitas supaya mempengaruhi orang-orang banyak kan kayak gitu. Sekarang kan orang udah nggak asing lagi sih orang berhijab. Kamu bayangin dulu kan jarang sekali loh orang berhijab. Sekarang udah banyak banget yang berhijab kayak gitu. Sebenarnya yang pertama untuk membangkitkan gairah itu circle. Terus yang kedua kita banyak mendengarkan pembicaraan yang positif. Jadi kalau contoh kita pengen membangkitkan gairah akademisi kita, maka kita mendengarkan speaker-speaker yang hebat. Jadi kita pengen kayak Nisqarno gitu ya. Mendengarkan audio-audio motivasi gitu ya, supaya kita juga terkena aura semangatnya. Semangat circle sama mendengarkan hal-hal yang positif. Itu nggak bisa dipungkiri kalau menurut saya sih. Karena selama ini saya yang saya alami cuma 2 itu sih untuk membangkitkan gairah. Iya, setuju. Saya juga pernah dengar saya, karena memang manusia ini kan hakikatnya dari tanah. Jadi tanah ini memang mudah terpengaruh suasana dan keadaan. Ya. Misalnya habis hujan deras jadi becek ya, kena panas musim kemarau jadi keras gitu. Jadi memang masuk akal dan memang seperti itu manusia itu ya, Ustaz ya. Jadi harus pilih circle yang positif, pilih teman yang positif. Nah, tapi jangan sampai yang teman yang negatif dijauhi, jangan juga. Nah, itu dia. Jangan juga lo negatif lo gua nggak mau, jangan kayak gitu juga, nggak harus diajak jadi baik ya. Betul. Nah, gimana cara dulu membangun pesantren Darul Amal nih, kan nggak banyak ya mahasiswa itu. Mungkin banyak UKM. Nah, di Siami kan kita tahu sendiri banyak yang bengkel seni, kemudian ada yang mungkin secara teman-teman anak muda itu lebih cocok. Kemudian ada pers, kemudian ada mungkin futsal dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya jalan sepi nih. Betul sekali. Jalan sepi yang nggak banyak orang lewati, yang nggak banyak mahasiswa pilih. Tapi alhamdulillah kemarin ada 15 ya saat itu awalnya. Kemudian sampai sekarang juga masih eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, itu dulu mungkin pendekatannya seperti apa ini? Kalau saya alhamdulillah saya membangun metode pembelajaran kenyamanan. Betul. Jadi nggak kaku-kaku banget. Betul. Jadi saya pokoknya membangun metode pembelajaran saya itu kenyamanan. Jadi kalau orang udah nyaman, dia akan kembali tuh, nggak bakalan pernah kabur, kan gitu. Alhamdulillahnya metode tersebut berjalan dengan baik dan alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Pakai gadget pun nggak masalah ya. Waktunya Facebookan ya, Instagraman boleh, tapi waktunya ngaji. Betul. Dan alhamdulillah saya top kooperatif lah mahasiswa. Alhamdulillah kita juga nggak yang ketat banget dan nggak yang bebas banget ketika kita adain majelis atau pengajian gitu. Alhamdulillah sih. Jadi yang metode pembelajarannya kenyamanan. Seperti apa metode pembelajarannya? Kita ajak diskusi mahasiswa. Waktu yang tepat untuk kalian belajar ngaji atau hadir di pengajian ini jam berapa? Nah, ketika sudah disepakati, baru PR kita sebagai tenaga pengajar metode seperti apa yang membuat mereka nyaman, kan kayak gitu. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau Yusuf Mansur kan one day one ayat. Kan ada yang kayak gitu. Yusuf Mansur kan one day one ayat. Kalau saya sebisa kamu
hafal kamu setorkan. Kalau memang kamu belum hafal maka nggak perlu setoran, yang penting kamu ngaji. Oh jadi nggak, targetnya juga fleksibel ya, Fleksibel, mengikuti kesanggupan teman-teman mahasiswa. Dan alhamdulillah mereka nyaman gitu. Oke. Akhirnya mereka terus mengaji terus, bahkan sampai curhat. Maksudnya kan gini loh, kalau orang nyaman dia akan merasa kayaknya cocok deh orang itu tempat curhatan gue, kan gitu. Yes. Dan dia merasa Betul. nyaman, trust juga gitu Betul, ya. trust juga. Jadi ya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang pun member-member saya masih hubungan sama saya, Ustaz kapan Walaupun sudah udah nggak jadi pengasuh, Betul. tapi karena dulu pernah Iya. ngasuh, pernah ngajar juga, Iya, betul. masih WA. WA. Sudah juga pernah ketemuan juga ya kemarin saya lihat tuh. Betul. Teman-teman masih silaturahmi juga, Betul, datang alhamdulillah gitu. datang gitu. Mereka kangen, Ustaz kapan ketemuan, Ustaz. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang kok bisa ya kayak gitu ya. Alhamdulillah, itulah pentingnya kita membangun kenyamanan. Yes, gitu betul. sih. Mungkin karena memang pengalaman Ustaz Taufik yang panjang tadi ya, Iya. teman-teman. Jadi sudah merasakan dunia pesantren ya, Betul, yang alhamdulillah. tanpa gadget, kemudian hijrah ke kampung Inggris yang suasananya sangat luar biasa. Alhamdulillah. Di sana banyak sekali uhti-uhti cantik. Betul. Kemudian berpindah juga sekarang ke dunia kampus yang lebih. Dunia kampus ini kalau kata Rocky Gerung tuh dunia beradu argumen ya kan. Betul. Kemudian dunia yang jauh mungkin sangat berbeda, langit dan bumi lah dengan dunia pesantren. Enggak juga Relate juga ya. relate. Oh, Waktu itu kita di pesantren Kerincing, kita memang biasa adu argumen. Kalau lo nggak punya argumen yang kuat, lo nggak bakalan dianggap. mungkin hanya suasananya aja yang berbeda ya. Suasananya aja yang mungkin Kalau di sedikit sana mungkin berbeda. tertutup dan hijabnya terbatasi. Iya. Makanya yang di pengalaman saya di Kerincing itu sangat-sangat relate banget di kampus. Sehingga saya confidence-nya itu terbangun gitu. Jadi saya nggak yang kayak gini-gini enggak. Jadi saya selalu speak up. Makanya teman-teman saya di kuliah tuh kenal banget sama saya. Siapa? Taufik. Oh, kenal. Dosen yang lain kenal gitu selalu. Oke, jadi memang ada setiap kejadian atau di setiap tempat tuh kita bisa belajar dan di situ bermanfaat untuk bermanfaat banget. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya Allah kasih saya alur yang sesuai sampai sekarang. Dari saya belajar tahfiz, habis itu saya belajar kitab kuning, habis itu saya belajar bahasa, habis itu saya juga menimba ilmu tentang manajemen komunikasi, di mana pada endingnya saya gunakan di dunia pekerjaan. Baik itu mengajar maupun bekerja saat ini. Masya Allah. Yang kalau dari Pare nih, dari kampung Inggris nih kayaknya dampaknya ke bisnis. Yang tadi lupa mau saya tanyakan nih. Betul. Bisnis yang sekarang dijalankan nih. Diceritakan boleh. Saat ini kan usaha, lebih ke usaha ya, usaha keluarga. Usaha kita usaha jasa legalisasi dokumen yang mau dibawa ke luar negeri dan pengurusan visa. Nah, di situ. Dan karena kita berhubungan dengan legalisasi yang mau dibawa ke luar negeri, otomatis customer kita bukan hanya lokal Indonesia saja, kadang-kadang internasional, Eropa, Australia. Di tengah pandemi seperti ini masih ramai juga. Alhamdulillah, masih rezeki. Alhamdulillah, ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya di setiap tempat kita bisa belajar dan di situ kita dapat ilmu dan ilmu itu akan bermanfaat di kehidupan kita. Betul banget. Mungkin kita sepakat ya bahwasanya dalam Al-Qur'an juga diterangkan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Betul banget. Beberapa derajat. Dan ada kutipan juga kemarin saya baca itu, apabila ingin mendapatkan sukses dunia, fa'alai bi'ilmi, ternyata dengan ilmu saja ya. Betul. Dan untuk mendapatkan sukses akhirat pun ternyata juga dengan ilmu. Betul sekali. Jadi di sini sepakat teman-teman untuk sukses dunia akhirat ya, sukses kehidupan, sukses kuliah ya, sukses di kampus, sukses berumah tangga, sukses nikah muda, ilmu ya. Jadi semoga obrolan kita pada kesempatan malam ini bermanfaat, menambah wawasan kita, menambah hasanah keilmuan kita ya. Karena waktu yang memisahkan kita ya. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi ya. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah nanti Ustaz Taufik mampir ke posting Institut Yami lagi ya. Insya Allah. Baik teman-teman, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Ustaz Taufik yang sudah hadir ya, sudah menginspirasi, yang berbagi tips untuk kita semuanya. Buat teman-teman ya, semoga tetap semangat para pejuang skripsi tadi ya, pejuang mahasiswa ya yang ingin menghafal Quran, pengen ngaji, datang aja ke pesantren Darul Amal. Masih eksis sampai sekarang Ustaz ya? Masih eksis. Sama Ustadz Ahsanta ya sekarang. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi tetap semangat, tetap terus belajar, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz Taufik sudah hadir. Tos dulu Ustadz.
Oke, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat. Yang berbicara pun bermanfaat, yang mendengarkan bermanfaat. Tapi ada yang lebih bermanfaat, itu yang mengamalkan. Betul. Baik, kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 3 posting. Be positive thinking. Podcast Yammer Everything.